kalau banyak yang ikut kita, ingat ya, kalau banyak yang ikut kita, kita mau bawa mereka kemana? Jangan cuma senang banyak follower. Mau dibawa kemana yang follow kita? Endorse Pak, Nah, endorse. itu. Kalau memberitakan firman Tuhan kan hal yang baik ya Ju ya. Tentu. Tapi kalau memberitakan firman Tuhan pengen viral. Soalnya biar bisa lebih menjangkau banyak orang. Alasannya gitu. Apakah itu hal yang baik? Maka dari itu kita mau ngobrol bersama salah satu hamba Tuhan. Kami datangkan juga. Kami ngobrol by Zoom. Beliau ini dari Jakarta. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Alex Nanlohi. Halo Halo, Pastor. shalom Pastor. Halo, shalom. Terima kasih. Pak Nathan, Pak Jonathan, dan juga Sobat Bahtera Yuda. Thank you. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM, Pastor Alex. Gimana kabarnya Pastor Alex? Baik? Ya, baik. Puji Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Apakah Pastor Alex juga termasuk hamba Tuhan yang suka memviralkan konten? soalnya kita lihat platformnya Pastor Alex banyak banget ya kan. Itulah kenapa kita pengen ngajak Pastor Alex ngobrol ya kan, karena kan di Instagram ada itu rutin, Spotify, di YouTube, terus di TikTok. Beliau juga menulis renungan. Makanya itu kan lengkap banget. Kita pengen tahu kan, salah satu pastor juga yang terjun di media sosial gitu ya. Itu kan hal yang baik. Tetapi kalau tujuannya viral, ini viral. Bener nggak sih Pastor Alex kalau boleh tahu? Wah, ini diskusi yang menarik ya. Saya melihatnya bahwa viral dalam arti ya, viral itu kan artinya menyebar dengan cepat dan kayak virus gitu ya. Betul. Nah, kalau kita bicara demi firman Tuhan boleh didengar, saya pikir bagus dong ya. Tetapi kan di situ juga kita mesti waspada, karena di balik firman Tuhan yang disampaikan ada yang menyampaikannya. Nah, itu bicara tentang diri kita sebagai yang sedang menyampaikan pesan itu. Apakah motivasi kita masih murni bahwa memang firman Tuhan demi didengar banyak orang, ataukah supaya saya saja yang dikenal orang? Jadi malah menggunakan firman Tuhan supaya lebih dikenal banyak orang, yang saya sih secara pribadi harus katakan perlu waspada dengan motivasi. Mungkin itu sih. Kembali ke motivasi ya. Betul, karena viral itu sebenarnya ya netral sih ya. Maksudnya tergantung orang yang membawakannya. Kalau memang hal positif yang dibawa dan motivasinya benar ya it's okay. Tetapi kalau halnya sih positif, tetapi motivasinya wah lumayan juga nih. Kalau terkenal di bawah Surabaya ini gerejanya misalnya ya Pastor ya. Surabaya gerejanya ada 15 nih ya. Kalau terkenal lumayan nih 15. Wah. Lumayan apa ayo. Silakan dijawab sendiri sebuah diskusi yang menarik ketika melihat sesuatu yang viral tuh. Wah, ini gimana nih? Apalagi jangan lupa ada algoritma media sosial dan itu saya pikir juga akan pengaruh ya. Setuju, betul. Memang bahkan juga ada yang sengaja ya Pastor, karena kan viral ini kadang-kadang orang nggak sengaja, maksudnya posting terus hebat, terkenal, rame, tapi memang ada yang punya tim untuk yuk kita viralkan. Seperti itu ya. Strateginya pasang postingan di jam berapa. Iya, betul. Terus nanti di repost sama timnya gitu ya. Kenapa ketawa? Kayaknya kenal ya. Kenal kayaknya ya. Pengalaman. Kalau Pastor sendiri jangan lupa bisa dipromot. Pakai promosi juga bisa, dan itu semua bisa bukan hal yang sulit sebenarnya untuk memviralkan kalau punya duit, tetapi ya pergumulannya kan bukan hanya itu. Iya. Kalau mungkin dulu mikirnya, waduh, kalau buat ngiklan harus billboard ratusan juta, TV puluhan juta. Sekarang itu ya Sobat Rida, karena saya terjun di digital marketing, 20.000 udah bisa satu hari. Satu hari. 20.000 udah cukup gitu loh. 20.000 itu berapa viewer ya? Nah itu ratusan Pastor. Ratusan ya. 20.000 kayaknya dapat 10.000 ya. Iya, jadi ya masih sedikit tapi terjangkau gitu ya. Tapi kalau Pastor Alex sendiri berusaha viral nggak sih dengan konten-konten yang ini? Kembali ke pertanyaan yang tadi sempat kita tanyakan waktu off air. Sebagai manusia biasa ada dorongan, keinginan untuk viral. Tapi saya sekali lagi, kalau ingat lagi awal mulanya kenapa saya bermedia sosial, menggunakan berbagai platform, jujur aja saya kan sebenarnya bukan digital native ya. Saya ini digital immigrant, orang yang bukan lahir dalam dunia yang digital ini.
Sehingga saya jadinya banyak belajar. Saya mulai dengan coba secara sederhana aja, nikmati sesuatu bersama Tuhan, ingin membagikan. Dan memang awal-awalnya followernya adalah adik-adik, teman-teman, orang-orang yang kenal saya dan saya bina. Sehingga ya awalnya tuh nggak pernah punya mimpi-mimpi viral, karena saya mau mulai media sosial itu jauh-jauh sebelum ada yang viral-viral ini. Nah, tetapi ketika ngelihat orang lain viral, padahal dia baru setahun gabung, 2 tahun gabung, saya tuh dari 2013 misalnya gitu, kok konten saya yang nonton dikit aja gitu, itu sempet tuh. Ayolah, do something gitu ya. Tapi akhirnya saya sadar juga ya, ya balik lagi kepada masalah motivasi. Ya dimurnikan lagi, inget loh, kamu tuh awalnya cuma ingin share apa yang kamu nikmati, begitu. Oke, berarti memang Pastor Alex tidak menyengajakan diri gitu ya. Bikin viral ya. Tapi ya kalau memang ada salah satu konten yang bikin orang tertarik ya otomatis aja jadi viral sendiri gitu kan ya Pastor ya. Pengalamannya begini ya, di media sosial ini ya. Ada sesuatu yang kita sudah siapkan dan kita tuh berpikir ini pasti bakal viral. Jadi ternyata begitu diposting, ya ampun, ya viral amat. Sementara yang kita nggak siapin amat banget. Waktu di posting pernah nggak punya pengalaman seperti itu ya? Loh, kok ini banyak yang nge-like gitu. Saya jadi berpikir iya ya, kalau kita hanya sibuk dengan viral, memviralkan, kayaknya kita jadi miskin sebenarnya dengan begitu banyaknya kekayaan yang bisa kita share gitu, terlepas dari respon dari orang, tapi kita punya kerinduan yang murni dulu lah, kira-kira seperti itu. Betul. Tambah lagi kalau misalnya ada hamba Tuhan yang terjebak gini ya Pastor ya, yang viral itu yang berkat. Yang tidak berkat tidak viral, ya kan? Oh ya sudah, berarti kita berkat-berkat saja semuanya gitu kan ya. Nah itu yang bahaya, jadinya kan nggak berimbang begitu ya Pastor ya. Betul. Oke. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Oke. Kita masih ngobrol bersama Pastor Alex Nanlohi, bicara tentang haruskah memberitakan firman Tuhan di media sosial itu pengen viral gitu ya. Terus baru didengerin sama orang. Bener. Memang sih yang kalau denger makin banyak kan berarti pikirannya makin banyak yang diberkati nih. Tetapi ingat, viral itu juga bisa muncul misalnya pengen motivasi yang buruk. Betul. Oh firmannya sih baik tapi pengen terkenal misalnya gitu ya. Kalau misalnya Pastor Alex sendiri memandang bagaimana kalau soal anak muda ini kan kesannya pengen yang gini, dapat video, dapat gambar tuh yang singkat, terus 3 detik di pertama itu nampol gitu ya, terus juga mudah dimengerti, mudah dipikir sama logika. Nah, gimana Pastor untuk menghadapi anak-anak muda yang seperti ini, disesuaikan dengan konten yang kita buat? Nah, kalau misalnya Pastor sendiri memandangnya seperti apa? Iya, ini kembali saya katakan bahwa kita perlu untuk benar-benar memperhatikan. Kalau saya biasanya lihat 3 hal sih ya. Pertama adalah kontennya apa. Ya, saya misalnya memilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi kontennya jelas. Yang kedua nanti kemudian konteksnya. Nah, di sini kan kita perlu kenal pendengar kita siapa. Betul. Nah, itu sudah ditolong kalau di medsos itu kan ada misalnya demografinya, kita udah tahu yang banyak dengar itu usia berapa sampai berapa. Saya pikir kalau kita bisa melihat kebutuhannya seperti apa dan nanti kontainernya bagaimana. Kontainernya maksudnya platformnya. Karena saya melihat begini. Jadi kalau orang bilang, wah ini maunya cuma singkat aja. Saya ngelihat tidak demikian juga. Ada juga ke orang-orang muda ketika dia awalnya melihat, mendengar yang singkat, kemudian tertarik untuk mendengar lebih jauh. Sehingga makanya kalau kita pakai beberapa media, silahkan kita berkreasi, kita pakai platformnya, tahu kalau yang singkat itu untuk dapat taste awal mungkin Insta Story, tapi kalau mau lebih banyak lagi bisa masuk ke IGTV mungkin, atau mungkin di feed-nya, di feed juga kan bisa 10 kali swipe begitu. Jadi saya pikir sih tentu ya kita memang melihat inilah generasi kita sekarang. Tetapi jangan lupa di generasi ini juga bukan hanya satu tipe. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bilang, wah kayaknya anak sekarang tuh maunya yang ringan, yang dangkal. Saya juga ketemu kok orang-orang yang mau lebih jauh lagi melihat dan mendengar. Sehingga kalau memang kita punya passion di situ, saya pikir kita coba siapkan beberapa platform yang bisa menolong mereka knowing more, knowing deeper gitu loh. Wow. Jadi memang anak muda ini bukan hanya butuh yang singkat-singkat saja, tetapi memang ada juga selera yang pengen tahu lebih dalam. Dan itu memang harus disediakan ya Pastor ya? Betul, karena kita harus menyadari
misalnya ya 10-15 detik di Insta. Atau misalnya kalau sekarang aja seperti di TikTok itu sudah bisa sampai 3 menit. Betul. Tapi saya juga melihat kalau saya posting yang 3 menit yang view sedikit. Kalau coba yang 15 detik itu kayaknya like-nya bertambah, yang ikut gitu. Tapi akhirnya jadi sadar juga apa sih yang sedang mau disampaikan. Jadi akhirnya saya coba kemas. Ini memang hanya tujuannya seperti ini. Kalau dia mau belajar lebih lanjut, mungkin ada link yang dia bisa klik dan seterusnya. Nah itu saya pikir jadi perhatian lah buat kita untuk menjangkau generasi ini. Betul. Wow. Betul. Luar biasa. Oke. Salah satu yang sedang viral hari ini juga perlu ya kan dijelaskan. Kita nggak perlu ya masuk ke situ ya. Tapi kan memang perlu dijelaskan juga gitu. Oh itu viral sekali ya. Oh iya jelas Master. Jangan ganggu yang kamar nomor 8 ya. Cia. Oke. Idenya begitu. Kita masih ngobrol bersama Pastor Alex ya, Sobat Reida. Jadi memang yang diperhatikan konteks, konten dan kontainernya. Ini penting sekali gitu ya. Bukan ingin viral dengan motivasi yang buruk, tetapi memang supaya anak muda tempatnya di mana misalnya. Banyakan di Instagram daripada di Facebook ya. Yuk gunakan Instagram kalau memang pesannya untuk anak muda gitu ya Pastor ya. Betul. Karena saya sederhana waktu mikir awalnya ya. Kalau saya mau mancing, ikan itu banyaknya ya mungkin di sungai atau ke laut gitu ya. Nggak mungkin mancingnya di kamar mandi. Walaupun ada air di situ, ada bak mandi. Betul. Jadi kalau kita mau menjangkau orang muda, di mana mereka saat ini? Dan bagi saya ini bukan sekadar ini karena marketingnya begitu, tetapi karena kita tahu orang-orang ini sedang ada di sana dan konten yang ada tidak semuanya membangun mereka. Maka saya jadi memaknai ulang ya dalam ini perjalanan pribadi. Saya seperti memaknai ulang ketika Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Tuhan nggak bilang kita adalah garam saja, tapi kita garamnya dunia. Tuhan kasih konteks di mana kita harus hadir. Bukan garam kumpul sama garam jadi gudang garam ya, tapi garam yang hadir di dalam dunia sehingga itu menjadi satu memberi pengaruh. Nah kemudian saya jadi berpikir apakah dunia yang dimaksud juga termasuk dunia maya, di mana di situ sekarang banyak orang-orang yang juga sedang mencari, entah mencari kebenaran, makna hidup, dan saya terpanggil untuk boleh memberi warna di situ. Wow. Dan tidak mengejar view atau tidak mengejar hal-hal yang viral ya Pastor ya. Nanti kalau ngejarnya ke sana. Iya Pastor. Saya berpikir gini. Follower itu kita punya tanggung jawab sebenarnya ya. Coba kita pikir misalnya kalau saya posting supaya sekadar dapat follower, saya bisa frustasi. Setuju. Tapi saya belajar posting karena saya followernya Jesus. I follow Jesus. That's why I post something I experience with him. Dan kemudian kalau banyak yang ikut kita, ingat ya, kalau banyak yang ikut kita, kita mau bawa mereka kemana? Jangan cuma senang banyak follower. Mau dibawa kemana yang follow kita? Endorse Pak. Karena itu saya harus ingatkan untuk hati-hati dengan konten. Saya pikir juga yang singkat-singkat itu miskomnya kan karena kontennya mungkin dianggap kurang pas. Saya lihat sih itu. Setuju. Karena memang fenomenanya ya Pastor ya, kalau di media sosial tuh ya Ju ya. Memang ada konten-konten atau rekan hamba Tuhan yang wow secara follower banyak, tapi ada yang wam. Jadi ada dua tipe. Ada yang hangat sedikit tapi solid sekali. Memang juga ada yang banyak tapi wow gitu kelihatannya wow tapi kurang wam. Nah ini yang kita tinggal mau bukan di setting juga ya. Tapi tergantung lah kalau memang kita motivasinya nggak mau viral atau nggak mau terkenal ya. Yang wam itu yang penting juga. Dalam tapi sedikit kita jaga ya, kita keep, kita nurture ya. Saya lihatnya begitu benar. Yes, luar biasa. Kalau dari katanya Pak Alex saya jadi inget nih. Nggak penting berapa banyak follower kita. Tapi berapa banyak yang follow Jesus melalui kita. Wow. Luar biasa. Ini langsung dicatat ya Pastor. Habis gitu langsung diposting di sosial media. supaya viral. Mungkin Pastor Alex bisa kasih kesimpulan. Kita sudah ngobrol dan hampir di ujung hubungan Zoom bersama Pastor Alex. Mungkin bisa kasih kesimpulan gimana soal memberitakan firman Tuhan. Itu kan pasti baik. Tetapi ingin viral supaya alasannya didengar banyak orang. Silakan. Dan mungkin ditambahin sedikit Pastor. Bagaimana nih biar pemberitaan firman Tuhan ini zaman now efektif. Betul. Bisa mengena ke banyak orang Pastor. Silakan.
Saya pikir bahwa kita perlu kembali mengingat ya di awal apa yang Tuhan nyatakan dan panggil kita, sehingga di situ ada bicara panggilan, motivasi. Karena saya juga lihat beberapa orang awalnya menggebu-gebu, begitu like-nya menurun malah males gitu ya. Jadi saya pikir juga di sini bicara konsisten. Ketika kita tahu panggilan kita punya panggilan untuk mewarnai dunia media sosial ya. Kalau viral itu kan berkaitan sama media sosial, lalu kita belajar konsisten dan kita fokus kepada apa yang jadi tujuan kita, termasuk yang tadi ya, mengingat bahwa saya mengikuti Yesus dan saya rindu orang-orang yang ikut saya pun saya bawa mengenal siapa Yesus yang saya kenal. Sehingga kalau dalam arti kita sudah siapkan dengan baik, motivasi baik, lalu terjadi viral itu, ya puji Tuhan. Tetapi kalaupun tidak, kita tetap harus kembali ingat motivasi awal sehingga kita bisa konsisten menyebarkan kebenaran. Karena apa? Saya melihat kita dipanggil Tuhan di dalam dunia ini untuk membawa kebenaran itu dengan berbagai platform. Silakan. Beberapa orang mungkin ada yang saya ketemu orang yang sudah cukup tua, mainannya WA, tapi tiap hari setuju. Dengan setia posting. Dan saya pikir ya itu kesetiaan itu akan membuahkan hasil di mana firman akan berbuah. Saya pikir itu. Luar biasa ya. Jadi jangan anti sama media sosial. Ini juga media yang harus kita jangkau karena di sana juga banyak orang yang berkeliaran dalam tanda kutip gitu ya. Orang yang mencari jati diri, mencari sesuatu dari hiburan sampai hal-hal yang penting, bahkan sampai jalan keluar mungkin ya dalam hidupnya. Semoga kita bisa dapetin sesuatu yang baik dari obrolan kita bersama Pastor Alex Sobat Raida. Pastor Alex, kita sudah ngobrol dan sudah tuntas. Ini tab saya tutup begitu ya. Berarti pertanyaannya udah beres. Semoga juga jawaban sudah didapatkan oleh setiap pendengar, karena jujur ya, kita saya sama Jonathan juga sangat diberkati oleh obrolan kita di hari ini, Pastor. Semoga juga memberkati para pendengar ya, Pastor ya. Baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sama-sama Pastor, kami yang terima kasih juga. Sukses selalu buat Pastor Alex ya. Sehat selalu Pastor Alex, keluarga. Kalau misalnya boleh ketemu di Surabaya, kita bisa jumpa dan kita bisa podcast bareng. Iya. Terima kasih Pastor Alex. Tambahan sedikit nih sebelum Pastor Alex menghilang. Oh iya. Anda kalau misalnya mau follow Sobat Raida, hilang lagi. Pakai menghilang. Kan gambarnya mau dihilangin sama Abi ya kan. Sebelum Pak Alex pergi. Iya. Anda bisa follow ya Sobat Raida Pastor Alex di Instagram. Saya kasih di sana karena di situ ada linknya juga. Betul. Iya kan, Instagramnya di @alexnanlohi 74 ya. Saya eja di ALEXNAN LOHY 74. Kalau saya sih seneng banget posting atau nonton atau follow di Instagramnya Pastor Alex karena rutin posting dan bermanfaat. Tentu. Itu yang penting Sobat Raida. Jadi jangan lupa diposting ya. Di situ juga ada nih link-link kalau misalnya Anda mau ke YouTube, mau ke Spotify. Lengkap banget. Di situ ada link-linknya. Silahkan diklik saja. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pastor Alex. Thank you. Semoga pelayanannya di media sosial semakin luar biasa juga ya Pastor ya. Baik. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pastor. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.